Jadi saya ingin tekankan, tapera ini bukan potong gaji atau bukan iuran. Tapera ini adalah tabungan. Di dalam undang-undang memang mewajibkan, ya mewajibkan. Ada undang-undangnya yang mengatakan mewajibkan. Tetapi bentuknya nanti bagi mereka yang sudah punya rumah bagaimana? Apakah harus membangun rumah? Nah, tadi kita diskusi di dalam. Nanti pada ujungnya kalau pada usia pensiun selesai itu bisa ditarik dalam bentuk uang yang fresh dengan pemupukan yang terjadi. Pemupukannya seperti apa nanti silakan bertanya. Persoalan tabungan perumahan rakyat atau tapera nampaknya membuat masyarakat resah dan gelisah. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko pada Jumat 31 Mei 2024 menyebut sosialisasi belum dijalankan secara masif sehingga banyak terjadi kesalahpahaman. Untuk itu, pemerintah berjanji mengedepankan komunikasi dan dialog dengan masyarakat, juga dunia usaha hingga tahun 2027. Pengawasan tapera akan dilakukan melalui Komite Tapera yang diketuai Menteri PUPR dengan anggota Menkeu, Menaker, Komisioner OJK, dan kelompok profesional. Muldoko juga memastikan program tapera merupakan bagian dari komitmen pemerintahan Presiden Joko Widodo karena masih ada sekitar 9,9 juta rakyat belum memiliki rumah. Presiden Joko Widodo terus menjalankan reformasi di sektor sistem jaminan kesejahteraan sosial termasuk perumahan. Sedangkan bagi masyarakat yang tidak masuk kategori membutuhkan rumah, tapera menjadi sarana tabungan seperti yang disampaikan Muldoko di awal. Problem backlog yang dihadapi oleh pemerintah sampai dengan saat ini ada 9,9 juta masyarakat Indonesia yang belum memiliki rumah. Ini data dari BPS ya, bukan ngarang ya. Untuk itu maka kita berpikir keras, pemerintah berpikir keras, memahami bahwa antara jumlah kenaikan gaji dan tingkat inflasi di sektor perumahan itu nggak seimbang. Untuk itu maka harus ada upaya keras agar masyarakat pada akhirnya nanti bisa walaupun terjadi inflasi, tetapi masih bisa punya tabungan untuk membangun rumahnya. Sementara itu, Komisioner BP Tapera Heru Pudio Nugroho menjelaskan bahwa mengacu pada indeks keterjangkauan residensial, harga rumah dikategorikan terjangkau apabila tidak lebih dari 3 kali penghasilan rumah tangga dalam setahun atau maksimal indeks 3. Saat ini masyarakat masih sangat sulit untuk menjangkau kepemilikan hunian dengan harga terjangkau. Di beberapa provinsi yang populasinya tinggi seperti Jawa dan Bali, angka keterjangkauan residensialnya sudah di atas 5 atau sangat tidak terjangkau. Tapera dihadirkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menjangkau harga rumah melalui penurunan suku bunga yang pada akhirnya menurunkan besaran angsuran bulanan peserta. Jadi menurut Heru gambarannya kira-kira begini. Masyarakat yang punya pendapatan 6 juta rupiah per bulan ingin mengambil rumah susun senilai 300 juta rupiah. Lewat KPR Tapera, bunga per tahun hanya 5% tetap, sehingga cicilan per bulan sebesar 1,96 juta rupiah, ditambah tabungan 3%, total sekitar 2,1 juta rupiah per bulan. Sementara jika menggunakan KPR komersial, bunga bisa mencapai 11% per tahun hingga cicilan bisa tembus 3,06 juta rupiah dan bisa berubah sewaktu-waktu atau floating. Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemenaker Indah Anggoro Putri menegaskan bahwa mekanisme detail dan teknis pemotongan upah akan diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan. Peraturan Menteri tersebut terbit paling lambat tahun 2027 sesuai amanat peraturan pemerintah. Kementerian Tenaga Kerja juga akan segera melakukan sosialisasi yang diawali dengan sidang Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional pekan depan. Sosialisasi juga akan dilakukan melalui Dewan Pengupahan Nasional dan Dewan Pengupahan Daerah.